Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di video mata kuliah pengauditan. Pada video kali ini kita akan membahas suatu konsep yang sangat signifikan terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan audit, yaitu konsep yang berkaitan dengan topik pengendalian internal. Baik, jika teman-teman sudah melihat video materi saya sebelumnya yang membahas tentang risiko audit, di situ teman-teman mengetahui bahwa ketika kita bicara tentang risiko audit ada 3 unsur ya. Unsur yang pertama adalah unsur bawaan, risiko bawaan. Jadi memang karakter bisnis perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah terkait dengan unsur pengendalian internal, yaitu upaya atau proses ini, yaitu apa? Pengendalian internal. Nah, bisa dilihat di sini pengendalian internal itu adalah upaya atau proses yang dijalankan oleh entitas yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa satu, pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem perusahaan itu andal, yang dua, patuh terhadap aturan berlaku, dan tiga, efektif dan efisien dalam operasi. Dengan kata lain, pengendalian internal itu adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi 3 tujuan ini. Nah, kenapa topik ini menjadi penting? Karena seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya tentang risiko audit, seberapa bagus pengendalian internal suatu perusahaan itu akan berpengaruh signifikan terhadap seberapa banyak usaha auditor, seberapa banyak sumber daya yang harus dikeluarkan auditor untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Ketika sebuah perusahaan memiliki pengendalian internal yang bagus, maka auditor dapat istilahnya lebih fleksibel atau tidak perlu mengeluarkan sumber daya yang sangat banyak untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Tapi sebut saja ketika ada sebuah perusahaan minta diaudit, ternyata pengendalian internalnya buruk di dalam, ya istilahnya auditornya berjibaku lah, jatuh bangun untuk memastikan bahwa audit yang dihasilkan berkualitas. Baik, ini adalah definisi pengendalian internal ya, kata-kata kunci. Jadi sebenarnya secara definisi bisa menggunakan definisi apapun, tapi beberapa kata kuncinya adalah yang pertama proses. Berarti itu jadi pengendalian internal itu bukan cuma sekedar aturannya, bukan cuma sekedar suatu unsur, tapi proses yang dijalankan oleh perusahaan, proses yang dijalankan oleh orang atau individu atau personal yang ada di dalam perusahaan, di mana tujuannya itu adalah memastikan bahwa pengendalian internal itu memberikan keyakinan yang memadai bahwa 3 tujuan ini dapat berjalan sempurna. Nah, maksudnya apa Bu? Maksudnya, jadi perusahaan itu punya proses, mekanisme, di mana proses dan mekanisme itu dipercaya oleh orang luar mungkin. Jadi ketika ada orang luar datang ke perusahaan, terus dia melihat proses yang dimiliki perusahaan, itu maka orang luar tuh percayalah, cukup yakin bahwa 3 tujuan ini sudah tercapai. Nah, itu pengendalian internal. Definisi kasar lah ya, kurang lebih. Baik, jadi tujuan pengendalian internal tadi sudah saya sebutkan, tujuan pengendalian internal. Jadi ketika kita bicara tentang pengendalian internal, kita bicara tentang segala jenis SOP, aturan perusahaan, mungkin teman-teman tahu aturan perusahaan dan sejenisnya itu, secara umum semua pengendalian internal itu dapat memiliki tujuan salah satu di antara 3 ini. Atau mungkin ada kebijakan yang mengcover 3-tiganya, atau ada juga yang mungkin hanya salah satu. Nah, 3 tujuan itu adalah yang pertama, harapannya kebijakan pengendalian internal itu dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Jadi harapannya kalau SOP-nya dilakukan, kebijakannya dilakukan, itu maka laporan keuangan yang dihasilkan itu akurat. Yang kedua, patuh terhadap aturan yang berlaku. Jadi harapannya ketika perusahaan itu punya kebijakan, aturan, itu perusahaan tidak melanggar aturan yang mungkin diterapkan oleh pemerintah. Misalnya, perusahaan punya kebijakan terkait dengan review gaji pegawai. Nah, itu kebijakan review gaji pegawai itu
Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan itu patuh terhadap aturan pemerintah terkait dengan misalnya upah minimum. Nah, jadi ada kebijakan review gaji itu tujuannya supaya patuh terhadap hukum atau aturan pemerintah terkait dengan upah minimum pegawai. Yang ketiga, efektif dan efisiensi operasi. Nah, efektif efisiensi operasi ini artinya kebijakan perusahaan itu tujuannya adalah supaya operasi itu berjalan dengan lancar. Contohnya terkait misalnya pegawai, kebijakan disiplin pegawai. Jadi pegawai harus hadir misalnya jam 7 sudah harus hadir di kantor, harus melakukan presensi dengan mekanisme tertentu, misalnya presensi menggunakan fingerprint. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah sehingga harapannya itu karyawan itu produktif. Sehingga kalau karyawan itu produktif, harapannya dapat menghasilkan kegiatan operasional yang efektif dan efisien. Nah, kurang lebih seperti itu hubungannya. Nah, terkait dengan topik pengendalian internal, jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, bisa mencari materi terkait dengan pengauditan internal. Tapi kita jika bicara tentang auditor laporan keuangan, jadi auditor itu hanya diwajibkan untuk paham terkait dengan pengendalian internal yang relevan dengan tujuan yang pertama. Jadi hanya terkait dengan laporan keuangan aja. Yang dua ini akan berlaku jika teman-teman audit internal ya, audit internal. Tapi kalau yang ini audit laporan keuangan yang terkait dengan tujuan yang pertama. Jadi kita sekarang akan fokus untuk yang ini terkait dengan kebijakan pengendalian internal untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akurat. Baik, sekarang jika kita bicara tentang pengendalian internal, apa saja sih peran pihak-pihak yang relevan kalau kita bicara tentang pengendalian internal? Jadi tanggung jawab masing-masing pihak itu apa ya? Nah, bisa dilihat di sini. Jadi pertama, manajemen perusahaan itu sendiri tanggung jawabnya ini yang utama ya. Jadi dia itu bertanggung jawab untuk mendesain kira-kira kebijakan seperti apa, proses seperti apa yang dapat membuat perusahaan itu bisa berjalan secara baik gitu. Setelah mendesain juga dia bertugas untuk melaksanakan. Itu kalau manajemen. Kalau Dewan Komisaris dan Komite Audit itu fokus kepada apakah manajemen sudah melaksanakan tugasnya dan tanggung jawab mereka dengan baik. Nah, auditor internal itu adalah auditor yang dalam perusahaan ya. Nah, auditor internal itu mengawasi dan memeriksa apakah kebijakan yang dibuat oleh manajemen itu sudah berjalan atau belum. Jangan-jangan nih perusahaan punya kebijakan bahwa setiap tahun akan dilakukan revisi gaji pegawai, akan ada penyesuaian kembali gaji pegawai. Itu kebijakannya. Nah, tapi kenyataannya ternyata tidak diterapkan, atau jangan-jangan malah diterapkannya 3 tahun sekali. Nah, auditor internal tujuannya untuk mendeteksi hal-hal seperti itu. Jadi apakah kebijakan yang sudah dibuat itu dilaksanakan atau tidak. Dan personel yang lain tentunya adalah mereka bertugas untuk memastikan menyediakan informasi sehingga proses itu berjalan dengan baik. Karena kalau tidak berjalan dengan baik ya sama saja kalau informasi yang digunakan itu salah maka tidak dapat berjalan dengan baik. Contohnya gimana Bu? Contohnya seperti ini. Nah, misalnya ada perusahaan memiliki kebijakan bahwa seluruh karyawan harus presensi sebelum jam 8 pagi. Nah, auditor internal ngecek deh apakah betul karyawan itu sudah presensi semua sebelum jam 8 pagi. Nah, tapi misalnya ada karyawan TI, bagian sistem presensinya itu yang utak-ngatik sehingga datanya itu berubah. Datanya jadi misalnya tadinya itu ada sebanyak 10% karyawan yang tidak tepat waktu. Sama dia dipermak, dikurangi biar kelihatan bagus bagian personalia sehingga dibuat jadi cuma 3% yang telat presensi. Akibatnya hasil evaluasi auditor internal nggak akurat deh sehingga tidak bisa mengembangkan kondisi perusahaan. Nah, jadi di sini personel itu bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang memadai sehingga pengendalian internal dapat berjalan dengan baik.
Nah, auditor independen, posisi kita nih, auditor independen. Nah, auditor independen itu ini ya, jadi auditor internal kan, ya ini sudah mengevaluasi. Nah, nanti di sini auditor independen mengecek lagi kerjaan auditor internal, apakah benar tuh hasil evaluasinya sudah tepat. Dan apakah ada kekurangan atau kelemahan di sistem pengendalian internal. Jika ada, disampaikan ke manajemen dan dewan komisaris. Nah, selain itu ada juga pihak luar lain. Pihak luar lain itu biasanya pemerintah yang mungkin mereka membuat hukum, aturan atau kebijakan yang nanti akan mempengaruhi pengendalian internal perusahaan. Oke, itu teori pengantarnya. Nah, sekarang kita masuk teori inti nih, ketika kita bicara tentang pengendalian internal. Jadi, kalau teman-teman nanti mau fokus di jadi konsultan atau jadi auditor internal atau jadi auditor dan pekerjaan yang sejenis, ini nih 5 komponen pengendalian internal ini adalah 5 komponen yang harus hafal sampai khatam. Seperti itu. Jadi sesuatu yang signifikan lah di sini terkait dengan pengendalian internal. Jadi ini adalah komponen pengendalian internal menurut frameworknya COSO. Jadi framework COSO, COSO itu salah satu framework paling utama ya kalau dengan pengendalian internal. Jadi framework COSO itu bilang bahwa pengendalian internal perusahaan itu sebenarnya terdiri nggak cuma perusahaan, pengendalian internal perusahaan itu terdiri dari 5 komponen utama, yaitu komponen lingkungan pengendalian, penaksiran resiko atau risk assessment, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengawasan. Ini urut ya, jadi dari control environment sampai pemantauan atau pengawasan itu urut. Artinya apa urut? Artinya kalau perusahaan itu tidak punya lingkungan pengendalian yang baik, nggak mungkin penaksiran yang setelah ini berjalan. Jadi sama, misalnya perusahaan sudah punya lingkungan pengendalian baik, tapi penaksiran resikonya tidak bagus, maka tidak mungkin yang selanjutnya itu berjalan dengan baik. Nah, itu yang disebut sebagai komponen pengendalian internal. Kita akan bahas secara lebih detail untuk setiap komponen itu apa ya contoh nyatanya. Nah, yang pertama lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini gampangnya adalah kondisi perusahaan. Jadi iklim di perusahaan tersebut itu support nggak untuk berjalannya pengendalian internal yang baik. Contohnya apa? Contohnya, kita pakai contoh yang tadi ya, disiplin karyawan. Nah, contohnya adalah, misalnya ada sebuah perusahaan A sama perusahaan B. Nah, perusahaan A ini mereka sama-sama berkoar bahwa mereka sangat mementingkan disiplin dan kualitas kerja, kualitas layanan pegawai terhadap customer. Nah, itu adalah sesuatu yang dikoar-koarkan oleh dua perusahaan A dan perusahaan B. Nah, tapi di perusahaan A itu ternyata dari pihak manajemennya sendiri itu menganggap remeh kritik pelanggan. Kalau pelanggan ada kritik, dibiarin aja. Terus customer relationship-nya juga nggak terlalu bagus. Terus juga kalau ada disiplin karyawan itu ya dibiarin. Nah, artinya apa? Artinya attitude atau sikap dari manajemen itu tidak mendukung adanya pengendalian internal yang baik. Jadi nggak peduli mau kebijakannya sebagus apapun, prosedur sebagus apapun, kalau kultur, attitude di perusahaan itu sendiri tidak mendukung, maka tidak dapat berjalan dengan baik. Contoh saya yang tadi, yang perusahaan A itu adalah contoh perusahaan dengan lingkungan pengendalian yang tidak baik. Nah, tapi misalnya perusahaan yang satunya perusahaan B, nah perusahaan B ini dari manajemen itu sudah berkali-kali menekankan kepada karyawan bahwa kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Tidak ada toleransi kalau ada pelanggaran disiplin karyawan, ditindak dengan tegas. Lalu pihak manajemen juga memberikan contoh. Mereka memberikan contoh sebagai orang yang approachable, orang yang juga kalau berkomunikasi dengan customer juga berkomunikasi dengan baik. Jadi mereka leading by, jadi mereka memimpin dengan memberikan contoh. Seperti itu. Nah, itu berarti di sini perusahaan B itu punya lingkungan pengendalian yang baik, di mana situasinya kondusif untuk melaksanakan pengendalian internal yang baik. Nah, muncul pertanyaan, gimana caranya kita sebagai auditor itu tahu bahwa perusahaan itu lingkungan pengendaliannya baik atau tidak? Nah,
ada beberapa indikator yang bisa kita ketahui bahwa perusahaan itu tanda-tanda perusahaan punya lingkungan pengendalian baik. Nah, ini indikatornya ya. Yang pertama, keberadaan Dewan Komisaris dan Komite Auditnya itu gimana? Apakah Dewan Komisarisnya itu kritis terhadap manajemen? Komite Audit ada atau enggak? Apakah Komite Audit ini kritis terhadap manajemen atau cuma disetir atau intinya cuma yes man ke manajemen? Lalu nilai integritas dan etika. Apakah jadi mungkin teman-teman perhatikan kalau beberapa perusahaan itu suka ada poster-poster ya tentang integritas, zero corruption. Nah, itu berarti menunjukkan komitmen perusahaan terhadap etika. Nah, lihat di perusahaan ada nggak seperti itu? Adakah training-training rutin khusus tentang etika, integritas, atau ada poster-poster, reminder-reminder bahwa kita itu harus bergerak, harus berperilaku dengan etis, adakah seperti itu? Nah, kalau ada, nah kemungkinan bahwa perusahaan itu punya concern terhadap integritas. Berarti bagus. Nah, lalu filosofi dan gaya operasi manajemen. Nah, filosofi dan gaya operasi manajemen itu maka bisa dilihat filosofi manajemen itu seperti apa? Customer oriented apa tidak? Nah, terus kalau bisa ada kritik dari pelanggan, bagaimana mereka manajemen puncak itu menindaklanjutinya itu seperti apa sikapnya? Apakah welcoming atau malah sebel kalau ada kritik? Nah, itu kalau itu adalah contoh lingkungan pengendalian yang baik. Struktur organisasi, kalau perusahaan itu strukturnya jelas, biasanya cenderung pengendaliannya lebih baik daripada perusahaan yang strukturnya nggak jelas. Misalnya, ada sebuah perusahaan kecil yang kerjaannya dipegang oleh satu orang semuanya, tanpa struktur yang jelas. Nah, kalau seperti itu perlu dipertanyakan lingkungan pengendaliannya. Pembagian wewenang dan tanggung jawab, ini sama dengan struktur organisasi. Jadi jelas siapa yang bertanggung jawab untuk suatu kegiatan tertentu. Oke, itu lingkungan pengendalian. Nah, selanjutnya yang kedua, penaksiran resiko. Jadi penaksiran resiko itu gampangnya adalah gini. Bayangkan teman-teman memiliki sebuah rumah. Teman-teman ingin mempersiapkan kira-kira rumah saya ini nanti masalahnya apa saja ya. Terus teman-teman buat list. Oh iya, rumah saya ini terletak di dekat sawah. Dekat sawah itu kemungkinan ada hewan-hewan yang bisa masuk rumah. Misalnya ada ular, ada tikus. Nah, itu yang pertama, masalah pertama. Masalah kedua, tempat saya ini sering mati listrik. Masalah ketiga, tempat saya ini kalau hujan besar, ini ada aliran air yang bisa masuk ke halaman. Jadi dibuat list. Kira-kira masalah-masalah apa yang tidak bisa ditemui di rumah saya. Gitu. Nah, kemudian baru karena sudah ada list itu, maka saya pun bisa mempersiapkan, oh saya tahu nih ada kemungkinan ada ular masuk rumah saya. Jadi nanti saya harus punya apa? Nah, seperti itu. Nah, membuat list resiko ini adalah yang disebut sebagai penaksiran resiko. Nah, jadi bayangkan teman-teman punya bisnis bubble tea misalnya. Nah, bubble tea teman-teman buat list nih, apa sih resiko bisnis bubble tea? Yang pertama, sasaran utama customer adalah mahasiswa. Jadi kalau pas lagi libur kuliah, nggak ada mahasiswa di Jogja, penjualan akan turun drastis. Nah, itu resiko pertama. Resiko kedua, bubble tea ini saingannya banyak kompetitornya. Jadi ada kemungkinan nanti ada kompetitor lain yang sejenis, maka kompetitor lain yang produknya mirip. Nah, dibuat list-list tersebut. Nah, ketika sebuah perusahaan memiliki mekanisme atau kebijakan atau cara untuk membuat list itu secara rutin, maka itu berarti perusahaan memiliki penaksiran resiko yang bagus. Nah, contohnya apa, Bu? Ada indikasi bahwa perusahaan penaksiran resikonya bagus. Ini contohnya. Jadi manajemen itu ternyata punya kegiatan rutin untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan kompetitor. Misalnya 1 bulan sekali ada rapat berbagai divisi, itu mereka membuat list hal-hal apa yang harus diperhatikan dari kompetitor dan pasar. Itu contohnya. Atau perusahaan punya divisi khusus yang fokusnya itu jadi untuk mengidentifikasi apa saja sih ancaman bisnis saya ini. Dan ancamannya ini nggak cuma kompetitor ya, ada juga mungkin ancaman peraturan baru dari pemerintah. Kira-kira akan berdampak tidak untuk perusahaan. Nah, itu namanya penaksiran risiko. Baik, nah tadi teman-teman sudah buat list ya, sudah buat list masalah apa saja yang bisa dihadapi rumah saya ini. Gitu.
Nah, kalau sudah tahu masalahnya, langkah selanjutnya ya ini apa namanya langkah selanjutnya ya mengatasi masalah itu. Jadi mengambil langkah-langkah yang diperlukan supaya perusahaan dapat mengatasi permasalahan yang sudah diidentifikasi di tahapan ini. Nah, ada banyak banget aktivitas pengendalian, itu banyak banget bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Tapi karena di sini kita fokusnya adalah aktivitas pengendalian yang relevan untuk laporan keuangan, yang relevan untuk audit laporan keuangan, ada beberapa ini, pengendalian pengolahan informasi, pemisahan fungsi, segregation of duties. Segregation of duties itu gampangnya adalah gampangnya adalah perusahaan itu memisahkan orang yang bertanggung jawab terhadap suatu rangkaian kegiatan. Contohnya apa? Contohnya beli barang di gudang. Itu orang yang nerima barang dan orang yang mencatat penerimaan barang itu orangnya beda. Kenapa Bu beda? Biar nggak ada kong kali kong. Misalnya begini, apa namanya? Kalau misalnya orang yang menerima barang dan orang yang mencatat itu sama, misalnya nih, nah dia menerima barangnya 100 unit. Unitnya sehat walafiat, harusnya langsung dicatat nerima barang dagang sebanyak 100 unit. Tapi karena ini karyawannya nakal, dia mau nyuri 2 unit. Dicurilah 2 unit jadi cuma 98 unit. Ya, cuma 98 unit. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan kemudian dia nyatet yang dia lakukan dia misalnya nyatet tetap 98 unit. Jadi dicatat barang masuk 98 unit. Kenapa? Karena dia bilangnya ini apa yang 2 unitnya itu rusak. Padahal kenyataannya 2 unitnya tidak rusak. Kenyataannya 2 unitnya itu dicuri. Nah, ini dia bisa melakukan hal itu karena dia yang nerima barang sekaligus dia nyatet. Jadi dia bisa memanipulasi catatan dan nggak ada orang yang tahu. Atau kalaupun tahu itu udah lama nanti baru mungkin beberapa bulan lagi atau malah mungkin lebih setahun 2 tahun baru ketahuan. Itu fungsi ini segregation of duties. Jadi memisahkan tanggung jawab tanggung jawab terkait sebuah kegiatan yang suatu rangkaian kegiatan dipecah menjadi 2 atau 3 lebih dari 2 orang begitu. Yang ketiga, pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan, gampangnya itu ya kunci. Jadi gampangnya misalnya gudang itu harus dikunci secara rutin, yang bisa akses itu orang-orang tertentu. Catatan-catatan perusahaan juga sama, yang akses juga orang-orang tertentu. Atau kartu kredit, siapa yang pegang kartu kredit perusahaan, siapa yang boleh pakai, siapa yang boleh transfer, nah itu juga masuk di situ. Keempat, review atas kinerja. Jadi review atas kinerja itu gampangnya secara rutin itu mengecek kinerja perusahaan. Contohnya penjualan perusahaan setiap bulan itu dibandingkan antara penjualan yang betul-betul terjadi dengan target. Apakah sudah sesuai target atau belum. Yang selanjutnya otorisasi. Nah, otorisasi itu artinya untuk melakukan suatu prosedur diperlukan otorisasi dari pihak tertentu. Contohnya, mau transfer duit sebanyak 50 juta. Nah, maka sebelum transfer 50 juta ini harus di ACC dulu oleh misalnya manajer keuangan. Dan manajer keuangan harus nanya dulu ke manajer pembelian misalnya. Ini transfer duit buat apa? Itu namanya otorisasi. Yang terakhir, dokumen dan catatan yang memadai, artinya seluruh kegiatan di perusahaan sebaiknya didokumentasi atau ada catatannya sehingga dapat meningkatkan pengendalian internal terhadap kegiatan perusahaan. Jadi kalau semuanya tercatat, itu akan lebih susah buat karyawan kalau mau nilep. Akan lebih susah untuk karyawan manipulasi karena kalau dia manipulasi satu catatan, dia harus manipulasi catatan yang lainnya. Karena kalau cuma satu yang diubah, nanti ketahuan dari catatan yang lain. Jadi ketika suatu kegiatan bisnis itu semuanya dicatat, itu akan mempersulit bagi individu-individu yang ingin merugikan perusahaan. Oke, mungkin lebih gampang kalau kita pakai contoh. Baik, kita pakai contoh ya. Nah, ini tadi beberapa contoh yang sudah saya sebutkan tadi terkait dengan aktivitas pengendalian. Jadi ini pemisahan fungsi, segregation of duties.
orang staf sebaiknya tidak bertanggung jawab terhadap beberapa fungsi yang berhubungan. Jadi misalnya saya tadi bilang, jangan kalau bisa jangan satu staf itu megang sekaligus penerimaan barang dan catatan. Atau mungkin jangan staf itu dia itu nerima uang dari pelanggan sekaligus nyatet. Nah, itu lebih mudah kalau dia mau manipulasi soalnya. Jadi lebih baik fungsinya dipecah menjadi 2 orang. Tapi muncul pertanyaan, Bu, kalau misalnya perusahaannya kecil, jumlah orangnya dikit, masa dipecah-pecah ya tambah susah. Nah, kalau seperti itu, maka nanti bisa satu staf itu memegang banyak fungsi, tetapi nanti ada peran pemilik. Jadi nanti misalnya pemilik itu yang mencatat. Jadi staf itu yang mungkin yang menerima uang, membuat dokumen, tapi nanti yang mencatat itu semuanya pemilik misalnya. Atau cara lain yang dimana di situ bisa disupport oleh peran pemilik perusahaan jika perusahaannya kecil, nggak bisa pemisahan fungsi. Pengendalian fisik tadi sudah saya jelaskan ya, pembatasan akses ke tempat atau informasi, review atas kinerja, adanya penilaian kinerja pihak lain, otorisasi, beberapa transaksi atau kegiatan atau harus diotorisasi oleh atasan. Dan dokumen atau catatan yang memadai, tadi saya sudah bilang bahwa seluruh kegiatan sedapat mungkin didokumentasikan dengan cermat. Baik, tadi itu tiga utama terkait dengan pengendalian internal. Nah, tapi begini teman-teman sudah punya sebuah lingkungan perusahaan yang kondusif, yang mendukung pengendalian internal. Teman-teman sudah punya list masalah-masalah yang harus dihadapi, masalah-masalah resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan di masa depan. Dan teman-teman juga sudah punya manajemen sudah punya list langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Tapi jika itu hanya mentok di manajemen puncak, tidak turun ke bawah, tidak dikomunikasikan ke bagian-bagian lain, unsur-unsur lain yang ada di perusahaan, itu percuma. Sehingga komponen penting pengendalian internal itu adalah informasi dan komunikasi, yaitu bagaimana caranya semua kebijakan yang sudah dibuat di tiga komponen tadi itu bagaimana dapat dikomunikasikan ke seluruh karyawan. Contohnya, ada rapat rutin. Jadi dari manajemen puncak itu buat rapat rutin ke setiap divisi-divisi, itu misalnya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Email, misalnya kalau karyawannya sangat banyak, mungkin ada email rutin terkait dengan update kondisi perusahaan atau update kebijakan perusahaan. Memo, mungkin lebih personal, pakai memo. Ada pedoman kebijakan, mungkin nggak pakai email, tapi ada pedoman yang bisa dilihat semua karyawan, atau mungkin ada instruksi lisan, itu juga bisa. Jadi pokoknya ada komunikasi dari pihak puncak ke bawah, maupun dari bawah ke puncak. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir, pemantauan atau pengawasan. Gampangnya gini, teman-teman sudah punya segala prosedur itu tadi. Dan semua prosedur itu sudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang relevan. Tapi kalau nggak diterapin, ini sama aja bohong. Jadi pengawasan ini menunjukkan artinya apa? Artinya bahwa semua langkah-langkah aktivitas pengendalian yang sudah teman-teman desain itu apakah diterapkan dengan baik atau tidak. Nah, jadi diawasi bagaimana penerapannya, apakah sudah diterapkan secara rutin atau tidak. Yang perlu ditekankan untuk yang pengawasan ini itu adalah jangan separuh-separuh, jadi jangan setahun sekali baru dicek, tapi harapannya adalah rutin dilakukan secara terus-menerus. Contohnya ya, contoh pengawasan ini, supervisor gudang melakukan inspeksi untuk memastikan semua staf gudang mengirim barang sesuai SOP. Jadi perusahaan sudah punya aktivitas pengendalian SOP. Sudah dikomunikasikan berupa ada pedoman kebijakannya. Sekarang pertanyaannya, diterapkan nggak oleh staf? Nah, supervisor gudang harus sering-sering tuh ngecek secara rutin atau dadakan mungkin ngeceknya apakah sudah diterapkan dengan baik atau tidak. Yang contoh kedua, supervisor akuntansi mengecek hasil rekonsiliasi bank yang dikerjakan oleh stafnya. Nah, jadi resikonya adalah ada selisih antara nilai uang di bank dan nilai uang yang di catatan perusahaan. Langkah pengendaliannya itu
membuat rekonsiliasi bank. Cara komunikasinya, instruksi lisan dari manajer akuntansi ke staf akuntansi, kamu setahun sekali harus buat rekonsiliasi bank. Pengawasannya, kalau sudah jadi rekonsiliasi banknya, stafnya sudah jadi rekonsiliasi banknya, kemudian dicek oleh supervisor. Nah, itu urutan pelaksanaan pengendalian internal. Oke, kita coba analisis bareng-bareng contoh contoh gambaran ini. Kita coba lihat kira-kira informasi mana yang masuk ke komponen yang mana. Sebutlah ada sebuah perusahaan, PT Indah adalah sebuah perusahaan kosmetik. Salah satu visi PT Indah adalah kejujuran dalam berpromosi. PT Indah menginginkan semua sales personal untuk melakukan kegiatan pemasaran secara jujur dan tidak membohongi konsumen demi menjaga citra perusahaan. Manajemen menjelaskan hal ini secara rutin pada setiap pertemuan dan koordinasi. PT Indah menyadari bahwa sangat mungkin bagi sales personal untuk melanggar visi ini karena mereka tetap dikejar target penjualan sebagai salah satu penilaian kinerja mereka. Maka, PT Indah memutuskan bahwa penilaian kinerja tidak hanya berdasarkan nilai penjualan, tetapi juga dari evaluasi atau penilaian pelanggan. Pelanggan yang membeli produk Indah akan dihubungi secara acak untuk memberikan feedback tentang salesperson-nya. Ini gambaran singkat tentang sebuah perusahaan dan mekanisme marketing, mekanisme penjualan mereka. Kira-kira kita cek komponen pengendalian internalnya ya. Komponen pengendalian internal yang pertama lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini kira-kira yang mana? Lingkungan pengendalian ini kira-kira adalah yang coba kita lihat ya. Nah, kita lihat lingkungan pengendalian yang ini nih. Nah, jadi PT Indah itu sudah punya visi. Dia sudah punya visi yang jelas bahwa dia itu ingin promosi secara jujur. Nah, kemudian sudah punya visi. Nah, visinya ini komitmen nggak perusahaan terhadap visi ini? Kok komitmen? Jadi PT Indah ini komitmen bahwa dia tuh pingin kalau marketing itu jujur. Jadi jangan marketing itu dengan data atau informasi yang dibuat-buat. Berarti ini lingkungan informasi terkait lingkungan pengendalian. Nah, penanggulangan resiko yang di sini nih. Oh, PT Indah sudah ada di listnya dia. Di list resiko adalah sales personal melanggar visi karena mereka dikejar target. Mereka sudah punya listnya nih. Mereka sadar diri adanya resiko ini. Maka gimana cara mengatasi ini? Cara mengatasinya pakai aktivitas kontrolnya adalah yang ini. Mereka membuat prosedur SOP kebijakan terkait dengan penilaian kinerja kinerja salesperson-nya dengan menggunakan feedback dari pelanggan. Informasi dan komunikasi ya, informasi dan komunikasi bisa dilihat di sini dikomunikasikan secara rutin. Pengawasannya, nah pengawasannya itu di sini bisa dilihat perusahaan menelpon, bertanya kepada pelanggan secara rutin terkait dengan kinerja salesperson yang mereka temui. Nah, ini contoh sedikit tentang contoh lingkungan pengendalian itu bentuk aplikatifnya seperti apa sih? Nah, jadi ketika kita nih auditor datang ke perusahaan, kita kan pengen evaluasi nih perusahaan ini pengendalian internalnya bagus atau enggak. Langkah pertama yang dilakukan adalah evaluasi ini dulu. Jadi evaluasi secara detail setiap komponen ini. Bagus nggak? Ada nggak di perusahaan? Dan urut, kalau lingkungan pengendalian jelek, udah nggak usah dicari yang lainnya. Nggak mungkin yang lain itu bagus. Lingkungan pengendalian itu format dasar. Jadi ketika perusahaan itu sudah kultur bisnisnya perusahaan udah nggak bagus, itu sudah nearly impossible pengendalian internalnya itu bisa bagus. Jadi kalau di lingkungan pengendalian udah jelek, ya asumsinya berarti memang pengendalian internal perusahaan itu jelek. Gitu. Oke, ini ada contoh yang lebih real ya. Contoh yang agak lebih real. Coba saya aplikatif ya. Jadi dari tadi kan teori-teori terus. Kita coba pakai analisis ini ya, pengendalian internal yang lebih efektif. Baik, kita di sini identifikasilah aktivitas pengendalian yang tepat. Baik, jadi di sini kita diminta untuk kira-kira membuat daftar kira-kira aktivitas pengendalian apa yang tepat dilakukan oleh perusahaan. Ada perusahaan namanya Sailaway Limited, sebuah perusahaan operator pelabuhan. Perusahaan ini beroperasi dengan memberikan jasa perbaikan untuk karyawan yang berlabuh di pelabuhan.
Manajer bertanggung jawab untuk membuat work order sesuai pesanan dan mengirimkannya ke divisi administrasi untuk penagihan. Divisi administrasi terdiri dari bookkeeper dan manajer keuangan. Bookkeeper mengerjakan semua proses penagihan dan perbankan, termasuk langkah penagihan kepada pelanggan. Laporan bulanan terkait nilai penjualan, deposit ke bank, dan piutang belum lunas diberikan kepada manajer. Perusahaan bekerjakan 3 karyawan tetap dan sekitar 10 karyawan paruh waktu. Biasanya waktu lembur untuk pengerjaan pesanan dilakukan akhir pekan oleh semua staf. Sebagian besar persediaan terdiri dari cat, peralatan elektronik kapal yang harganya mahal, dan beberapa peralatan lain yang disimpan di gudang pelabuhan dan dapat diakses oleh semua staf, sesuai dengan keperluan dan work order yang dibuat oleh manajer. Nah, teman-teman mau jadi auditor si Sailway Limited ini, terus dari teman-teman ini nanya-nanya, ngelis tadi 5 komponen pengendalian internal itu tadi. Nah, di sini teman-teman ada 5 masalah ini yang dapat terjadi. Masalah pertama tuh piutang tidak tertagih. Bisa terjadi ada pelanggan yang nggak bayar piutang. Yang kedua, kurang saji pendapatan. Jadi ada kemungkinan jadi seharusnya itu pendapatannya nilainya 30 juta, tapi kok yang ditagihkan ke pelanggan itu cuma 20 juta. Jadi pendapatannya lebih rendah daripada seharusnya. Understated lah bahasa kerennya. Yang ketiga, lebih banyak pembayaran lembur karyawan. Jadi bayar lembur karyawannya kebanyakan. Begitu. Yang keempat, pencurian persediaan. Karena ini ya tadi bisa diakses oleh semua orang. Dan yang kelima, pembayaran 2 kali pada satu supplier. Nah, sekarang ada 5 resiko ini. Nah, sekarang bayangkan nih teman-teman menjadi auditor perusahaan. Tadi seperti yang saya sebutkan, auditor itu nggak cuma ngelis masalah, kalau bisa juga memberikan saran terhadap perusahaan. Ada 5 masalah ini, kira-kira langkah apa saja dapat dilakukan perusahaan untuk dapat mengatasi 5 masalah itu. Coba kita lihat bersama-sama. Kira-kira apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Kita diskusi bersama-sama. Oke, kita lihat apa saja yang dapat langkah pengendalian apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, piutang tidak tertagih. Kira-kira langkahnya gimana yang bisa kita lakukan teman-teman untuk gimana caranya mengurangi resiko ini? Oke, piutang tidak tertagih ini kalau saya boleh bilang caranya adalah kita review rutin. Nah, review rutin piutang tidak tertagih. Nah, jadi kita melakukan review rutin piutang. Jadi jangan kita tuh nagih, kita tuh nunggu piutangnya sudah lama baru kita sadar, oh ini udah lama belum ditagih. Tapi kalau bisa mungkin 2 minggu sekali, seminggu sekali dilakukan review terhadap kondisi piutang perusahaan. Manakah piutang-piutang? Jadi perusahaan tuh ingat, aku tuh punya piutang dari siapa aja toh, jadi bisa menagih secara rutin. Nah itu. Kemudian kemungkinan kurang saji pendapatan. Nah kemungkinan kurang saji pendapatan ini berarti gampangnya sebenarnya kita itu perusahaan Sailway ini tuh ngasih jasa yang nilainya 30 juta, tapi kok yang dilalah, yang ditagih itu cuma 20 juta. Nah ini saran saya sebagai auditor adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi yang rapih dari dokumentasi mendetail oleh oleh karyawan pelaksana. Jadi karyawan yang bagian memberikan jasa servis kapal itu tadi, memberikan jasa itu dicatat secara detail tentang jasa apa atau produk apa yang dijual kepada pelanggan. Sehingga dengan data informasi yang detail itu, bagian penagihan yaitu bagian apa tadi yang nagih itu? Saya lupa. Nah, ini bagian yang nagih yaitu divisi administrasi, bookkeeper itu bisa tahu secara pasti berapa yang harus dia tagih karena dokumennya sudah lengkap. Lebih banyak pembayaran lembur karyawan. Jadi bayar lemburnya kebanyakan, ini juga sama dokumentasi. Jadi di dokumentasi mendetail tentang jam lembur karyawan yang sesungguhnya.
Nah, seperti ini. Jadi mendetail dokumentasinya. Selanjutnya pencurian persediaan ini gampang ya. Apa namanya? Pembatasan akses gudang. Jadi gudangnya dikunci toh. Yang megang itu hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau ada apa-apa di gudang ya yang dicurigai ya orang-orang itu. Nah, gitu. Selanjutnya pembayaran 2 kali kepada satu supplier. Ini ada 2 menurut saya yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dokumentasi lagi. Jadi, lalu yang kedua adalah segregation of duties. Nah, ini salah bayar ini bisa terjadi karena bookkeeper apa yang megang itu adalah orang yang sama, yang membayar apa namanya itu adalah orang yang sama, sehingga mungkin ketika dia salah dia nggak sadar. Tapi kalau ada 2 orang yang mengerjakan suatu kegiatan, jadi misalnya yang apa namanya yang membayar dan yang mencatat itu beda, kemungkinan ada salah satu menyadari, wah sebentar ini kok kita kemarin tuh kayaknya saya tuh udah nyatet bayar ke supplier B, angkanya sama persis, ini kok kita bayar lagi ya? Orang bagian nyatet mungkin bisa mengingatkan terhadap yang bagian bayar jika ada lebih dari 1 orang yang bertanggung jawab di bagian ini. Seperti itu. Ini ya hasil analisisnya tadi sudah bisa saya berikan. Ini kira-kira lah ini dari auditor, seperti yang saya bilang nggak cuma kita bisa ngelis masalah, kita juga disarankan kita tahu langkah pengendalian apa yang paling tepat untuk situasi ini. Bu, ini hanya untuk saran ya. Ini juga untuk evaluasi sih teman-teman. Jadi misalnya nih perusahaan udah tahu nih ada masalah ini. Tapi kok perusahaan nggak punya langkah-langkah untuk mengatasi ini. Nah itu berarti pengendalian internalnya berarti kurang bagus. Kan kita tahu nih, saya sebagai auditor tahu kita seharusnya ngerjain ini. Tapi kok perusahaan nggak melakukan itu sama sekali ya? Itu bisa menjadi salah satu penilaian perusahaan terhadap kondisi pengendalian internal. Selalu menjadi salah satu aspek penilaian auditor terhadap kondisi pengendalian internal. Oke, analisis ini kita bahas lagi bersama-sama. Oke. Baik, selanjutnya kira-kira tadi kan masih agak abstrak ya. Sekarang real langsung relevansinya ke audit laporan keuangan. Langsung saja relevansinya itu kira-kira dampaknya bagaimana. Ini saya berikan contoh. Berikut ini adalah aktivitas pengendalian internal yang terkait dengan penggajian karyawan. Ada 5 aktivitas pengendalian. Nah, kita diminta untuk setiap kontrol pengendalian itu kita identifikasi tipe kontrolnya apa. Nah, lalu kira-kira asersinya itu ngaruh ke asersi apa? Asersi transaksi apa terkait yang relevan itu asersi apa kira-kira dari setiap kontrol itu. Jadi kalau kontrol itu ada atau tidak ada itu kan berdampak ke asersi mana. Kan ini biaya gaji nih, biaya gaji ya. Baik, kira-kira ngaruh ke asersi yang mana? Kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, persetujuan dari kepala ya. Tujuan dari kepala departemen untuk semua time card sebelum pemrosesan payroll. Oke, ini aktivitasnya berarti pengendaliannya adalah otorisasi ya. Nah ini loh, opsinya kan ini nih. Ada otorisasi, review kinerja, dan sejenisnya. Kita pilih di antara ini, kira-kira itu masuknya mana? Masuknya otorisasi. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira untuk akun biaya gaji, akunnya kan akun biaya gaji nih. Kira-kira untuk akun biaya gaji, aktivitas ini, persetujuan kepala departemen ini, itu akan ngaruh ke asersi apa ya? Bayangin, kalau tidak ada persetujuan dari kepala departemen. Untuk time card, jadi untuk sebelum pembayaran itu persetujuan. Kira-kira ada peluang masalah apa enggak? Ada peluang pembayaran gaji fiktif, teman-teman. Jadi bisa aja sebenarnya misalnya perusahaan itu cuma punya 5 pegawai, tapi ya kok dilalah di daftar pembayaran gaji itu ada 6 pegawai, ada 1 pegawai fiktif ternyata. 1 pegawai fiktif ini sengaja dibuat oleh bagian penggajian, nanti duitnya masuk ke kantong dia. Jadi kalau nggak ada otorisasi bisa terjadi ada kemungkinan pembayaran gaji fiktif. Sehingga ini asersinya adalah occurrence atau keterjadian. Jadi kalau nanti teman-teman ada perusahaan punya prosedur seperti ini, kemungkinan insya Allah nggak ada gaji fiktif. Nah, kecuali kalau kepala departemennya juga kong kali kong, nah kalau itu udah beda. Oke, yang B,
karyawan yang memproses payroll tidak mengerjakan kegiatan lain yang terkait dengan payroll. Karyawan juga tidak punya akses ke master data payroll. Jadi karyawan yang memproses pembayaran, memproses payroll itu nggak punya akses ke kegiatan yang lain. Ini apa? Segregation of duties ya, kan? Segregation of duties. Segregation of duties. Sebentar, ini kelupaan yang resiko salah saji. Maaf teman-teman. Jadi kalau tadi asersinya itu occurrence, resiko salah sajinya apa? Kalau ada gaji fiktif apa? Kalau gaji fiktif itu nanti resikonya lebih saji ya, lebih saji biaya gaji. Jadi biaya gaji atau gini biar nggak bingung, biaya gaji terlalu tinggi. Nah, itu resikonya. Baik, selanjutnya segregation of duties, asersi yang relevan kira-kira apa asersinya? Jadi karyawan yang proses payroll tidak mengerjakan kegiatan yang lain ya. Karyawan juga tidak memiliki akses ke master data payroll. Berarti segregation of duties ini juga sama teman-teman, karena karyawan itu mereka masing-masing cuma punya akses di tanggung jawab masing-masing, maka susah kalau mau memanipulasi gaji. Susah kalau mau nambah nilai gaji dari yang seharusnya, susah kalau mau nambah karyawan fiktif. Jadi di sini juga sama asersinya occurrence. Resiko salah sajinya, kalau misalnya nih nggak ada segregation of duties, resikonya apa? Bisa aja ada gaji fiktif, atau bisa aja gaji nilainya ditambah. Sehingga di sini resiko yang kita hindari adalah biaya gaji terlalu tinggi. Sama. Yang C, perhitungan gaji untuk tiap karyawan dihitung oleh sistem akuntansi, kemudian dicek kembali oleh staf. Itu ada 2 kali ya. Pertama dihitung pakai sistem computerized, lalu hasil computerized itu dicek lagi oleh staff. Oke, ini kira-kira masuk apa ya? Kira-kira masuk apa? Masuk ini ya. Review atas kinerja. Ya, review atas kinerja. Ini bisa kinerja. Asersinya apa? Itu jelas-jelas ya, nilai ini ya, nilai gaji berarti itu akurasi. Resiko salah sajinya apa? Resiko salah sajinya bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah ya. Dua-duanya bisa terjadi. Peluangnya bisa ada dua-duanya. Oke, yang selanjutnya D. Untuk semua karyawan yang mengundurkan diri, dokumen lengkap yang menjelaskan alasan pengunduran diri diperlukan. Nah, berarti ini apa? Dokumentasi ya. Dokumentasi karena dokumen. Nah, asersinya apa kira-kira di sini? Asersinya ini sama teman-teman, occurrence. Kenapa Bu? Karena kalau sama kayak yang di atas, sering terjadi teman-teman ketika ada karyawan yang resign atau mengundurkan diri itu ternyata di sistem itu nggak diupdate. Di sistem itu nggak diupdate bahwa karyawan tersebut mengundurkan diri sehingga gajinya masih tetap dibayar. Tapi rekening tujuan gajinya diganti sama rekening mungkin karyawan apa payrollnya begitu. Jadi sering bukan sering ya, ada situasi di mana ketika ada karyawan resign, sistem tidak dicatat sehingga akibatnya ada pembayaran gaji fiktif. Maka ini juga sama occurrence, resiko yang dihindari adalah sama biaya gaji terlalu tinggi. Yang terakhir, yang 5, semua cek atau uang yang tidak didistribusikan kepada karyawan dikembalikan dan diamankan oleh bendahara. Semua cek atau uang yang tidak didistribusikan kepada karyawan dikembalikan dan diamankan oleh bendahara. Ini berarti berkaitan dengan ini ya, akses ya, pembatasan akses. Jadi uang itu cuma dipegang oleh bendahara. Nah, asersi yang relevan terkait dengan biaya gaji ada nggak ya? Karena ini terkait dengan uang ya. Kalau nggak dipegang, ini kayaknya nggak ada sih untuk biaya gaji, nggak langsung ke biaya gaji kalau yang ini. Mungkin lebih ke akun kas ya, lebih ke pengendalian atas akun kas seperti itu. Baik, ini pengaruhnya nih kalau dengan audit. Jadi dengan teman-teman ini tahu, oh perusahaan punya otorisasi, perusahaan punya ini nih, otorisasinya jalan, sudah ada kebijakannya, dijalankan dengan bagus. Sama segregation of duties-nya juga ada, dokumentasinya juga sudah ada, lengkap, bagus hasilnya. Maka kemungkinan asersi occurrence ini aman. Kemungkinan nggak ada atau minim sekali kemungkinan ada gaji-gaji fiktif. Sehingga artinya apa? Auditor bisa lebih santai ketika audit
biaya gaji. Jadi mungkin nggak harus fokus-fokus di occurrence, mungkin fokusnya lebih ke akurasi misalnya. Jadi auditor bisa lebih fokus ke asersi yang tidak ada kontrolnya. Begitu. Jadi dengan punya pengetahuan ini itu dapat membuat auditor tahu mereka perlu fokus itu di bagian apa ketika mereka melakukan audit. Baik, saya rasa itu materinya itu saja. Oke, materi untuk video ini itu saja terkait dengan konsep pengendalian internal. Saya harap ini dapat menjadi bayangan ya terkait dengan apa itu pengendalian internal dan ngaruhnya ke audit laporan keuangan itu apa sih? Saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya via channel yang sudah atau jalur komunikasi yang sudah kita sepakati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.